Kamu sering tidak bisa fokus dalam belajar, cepat bosan, dan susah memahami materi? Jika begitu, maka video ini cocok untukmu. Di video ini kita akan membahas tentang cara belajar hal apapun dengan mengetahui cara otak bekerja dan teknik belajar yang efektif dari buku Limitless yang ditulis oleh Jim Kwik. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Dylan, membaca itu berat, biar kami saja, agar kalian tinggal mempraktekannya. Yuk kita mulai. Seringkali kamu menganggap bahwa kamu tidak lebih pintar dari temanmu hanya karena peringkatmu di bawahnya. Atau ketika ada rekan kerja yang mendapatkan promosi jabatan, sedangkan kamu tidak. Padahal kamu merasa sudah bekerja lebih keras daripada rekanmu. Lalu ada dua kemungkinan, kamu akan berhenti belajar atau kamu merasa ada yang harus kamu perbaiki dalam proses belajarmu. Jika kamu termasuk yang kedua, maka video ini cocok banget buat kamu. Buku ini ditulis oleh Jim Kwik berdasarkan pengalamannya mengalami cedera otak traumatis saat kecil sehingga tidak mampu belajar di sekolah dan harus belajar lebih keras dibanding anak-anak lainnya. Gurunya juga menjulukinya sebagai anak laki-laki dengan otak rusak. Sejak saat itu, Kwik berpikir bahwa dia harus berusaha lebih keras untuk belajar. Sama seperti kasus sebelumnya bukan? Sampai ketika dia kuliah, dia sadar bahwa ada cara lain untuk menyamakan kemampuan belajarnya dengan temannya. Kwik menemukan tips untuk meningkatkan fokus, daya ingat, dan pemahaman informasi lebih cepat dari sebelumnya. Saya merangkumnya menjadi 3 tahap penting untuk membantu lebih mudah dalam belajar dan mengerjakan apapun. Pertama, jangan batasi otakmu. Setiap hari otakmu akan dipenuhi oleh ribuan pikiran dan tidak sedikit yang kamu pikirkan secara berulang. Itulah yang disebut dominan. Pikiran dominan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Pikiran dominan ini berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Penelitian menyebutkan bahwa seseorang yang pikirannya dominan positif 13% lebih kecil kemungkinannya mengalami depresi dan serangan jantung. Nah, masalah utama dari kegagalan yaitu berpikir bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Pikiran itu disebut limited ideas entertain yang biasa disingkat menjadi lie. Lie ini tergolong dominan negatif yang dapat mencegah kita untuk mencapai potensi maksimal. Kwik menyarankan bahwa kamu harus menghilangkan lie dari pikiranmu dan gantilah dengan dominan positif. Contoh, ketika muncul pikiran, aku tidak bisa melakukan ini. Bisa kamu ganti dengan, aku tidak bisa melakukan semua hal. Namun jika sekarang, bukan berarti besok aku tidak bisa. Dengan belajar untuk menjadi positif, kamu dapat membuka pikiranmu dan lebih siap menghadapi segala hal. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengontrol otak kita dari pikiran negatif? Salah satunya, Kwik menyarankan untuk mengurangi penggunaan gadget selama 30 menit saja per hari. Selama 30 menit itu, kamu dapat melakukan aktivitas lain seperti bersantai, membaca buku, atau sekedar berbincang dengan keluarga. Itu akan menjaga kesehatan otak dan fisikmu. Menggunakan gadget secara terus-menerus dapat menurunkan daya ingat dan kemampuan berpikir kritismu. Menurut Daniel J., seorang ahli saraf, aktivitas itu membuat otak lebih cepat membakar bahan bakarnya, lalu membuat kita stres dan kelelahan. Selanjutnya, otot yang berhubungan dengan daya ingat akan layu dan fungsinya menurun. Jadi, 30 menit lepas gadget per hari cukup untuk mengurangi efek ini. Kedua, kembangkan kemampuan dan motivasi hidupmu. Kamu harus selalu menjaga motivasi hidupmu supaya terhindar dari depresi dan gangguan mental. Untuk itu, kamu perlu tahu kemampuan dan tujuan hidupmu. Keduanya harus sinkron. Misalnya, kemampuanmu bernyanyi, lalu tujuan hidupmu ingin menghibur orang di sekitarmu. Maka dengan modal kemampuanmu itu, kamu bisa mengembangkannya dan mencapai tujuan hidupmu. Dari sinilah motivasi hidupmu akan terus tumbuh. Namun bagaimana jika kamu kehilangannya? Salah satu penyebabnya yaitu kekurangan energi. Biasanya karena kurang tidur dan salah makan. Kurang tidur membuat sederetan masalah kesehatan fisik dan mental. Mudah depresi, gampang marah, penyakit jantung, bahkan Alzheimer.
Untuk mengatasi kurang tidur ini, kamu dapat berolahraga secara teratur. Hah? Kok bisa ya? Ya, sebuah studi mengungkapkan bahwa sejumlah orang yang melakukan aerobik selama 16 minggu secara rutin merasa tidurnya lebih nyenyak. Olahraga ini meningkatkan ukuran hipokampus yang merupakan pusat memori dan pembelajaran di otak. Selain itu, kamu harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Jangan hanya memperhatikan jadwal dan jumlah makanan saja supaya tidak kekurangan energi. Seorang ahli saraf dan ahli gizi, Dr. Lisa Mosconi, menyebutkan 10 daftar teratas makanan bergizi sumber nutrisi otak yaitu alpukat, blueberry, brokoli, coklat hitam, telur, sayuran hijau, salmon, kunyit, kenari, dan air. Wah, kebanyakan sangat mudah ditemukan di negara kita, bukan? Lalu, usahakan menjaga pola tidur dan pola makan ini selama 18 hingga 254 hari ya. Maka hal ini akan menjadi kebiasaanmu. Ketiga, pilih teknik belajar yang sesuai. Cara memilih teknik belajar yang sesuai yaitu pilih yang mampu membawamu dalam keadaan yang mengalir atau state of flow. Kamu pernah belajar sampai kamu lupa waktu? Jika pernah, berarti kamu sedang berada dalam state of flow. Dalam keadaan ini, kamu akan merasa nyaman dan bisa menyelesaikan aktivitasmu tanpa beban. Selanjutnya, produktivitasmu akan meningkat dan kamu akan mencapai targetmu. Lalu bagaimana caranya? Quick menjelaskan ada 4 teknik yang bisa kamu coba. 1. Teknik konsentrasi. Dengan cara visualisasi yang merupakan teknik untuk mengubah suatu informasi menjadi suatu gambaran yang saling berkaitan. Contohnya, kamu mempelajari suatu materi dengan teks panjang, lalu teks itu kamu ubah menjadi gambar dan simbol. Teknik ini akan membuat informasi lebih melekat di otakmu. Imbangi teknik konsentrasi ini dengan persiapan yang matang seperti memutar musik yang bisa membuat fokus atau mengoleskan minyak dengan aroma yang membuatmu rileks. 2. Teknik menghafal. Teknik ini akan maksimal dengan menggunakan Pomodoro. Pomodoro yaitu siklus 25 menit beraktivitas dan 5 menit beristirahat. Komitmenkan 25 menit untuk membaca informasi, 5 menit istirahat, 25 menit selanjutnya coba hafalkan. Ulangi secara terus-menerus. Tidak cukup itu saja, kamu juga perlu mengulang hasil belajarmu di pagi hari sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. 2 waktu tersebut adalah waktu di mana otak kita dalam kondisi optimal. Gabungan teknik menghafal dan Pomodoro ini membuat belajarmu menjadi lebih efisien. 3. Teknik membaca. Kebanyakan orang tidak suka membaca karena dianggap membosankan. Ini terjadi karena orang itu mengalami subvokalisasi atau penurunan kecepatan membaca. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan membacamu, maka semakin besar peluangmu untuk menjadi sukses. Kamu hanya perlu mengurangi subvokalisasimu. Caranya dengan menghitung halaman buku atau sumber. Ketika selesai membaca halaman 1, kamu harus mengucapkan kata 1 dengan keras. Hal ini dapat memicumu untuk fokus membaca teks dan ingin cepat menyelesaikannya supaya bisa berhitung. Lakukan selama 30 menit per hari sehingga ketertarikanmu dalam membaca akan meningkat dan kamu terpacu untuk mempelajari hal baru. 4. Teknik memecahkan masalah dengan cara berbeda. Jika banyak orang yang berpikir bahwa jenius hanya pada orang dengan IQ tinggi atau kemampuan matematika yang bagus, maka kamu bisa memandang bahwa jenius bisa ada pada orang biasa yang mampu membangun bisnis dengan cepat. Inilah yang disebut dengan belajar memecahkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya disebut pemikiran eksponensial. Pemikiran ini dapat membuatmu mudah mengeksplorasi cara berpikir baru. Dengan itu, pasti kamu memiliki peluang besar untuk mencapai hal-hal hebat. Oke, sekarang masuk ke insight yang bisa kamu terapkan yuk. Kamu harus menyadari bahwa menjadi sukses tidak perlu jenius. Kamu hanya perlu mengembangkan kemampuan dan motivasi hidupmu. Lakukan itu dengan cara mengidentifikasi tujuan hidup yang mendorongmu untuk maju. Lalu pilihlah teknik belajar yang sesuai dengan kemampuanmu. Inilah yang akan membuat proses belajarmu menjadi bebas dan tak terbatas. Kamu bisa memulainya dengan membuat not to-do list atau daftar hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan. Biasanya yang kita buat adalah to-do list, namun kadang malah tidak kita lakukan. Maka not to-do list inilah yang dapat membuatmu fokus untuk melakukan hal-hal yang bersifat substantif saja. Silahkan komen di kolom komentar ya,
poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini. Dan komen juga buku apa yang perlu kami review di video berikutnya. Jangan lupa terapkan 1 poin penting ya dalam hidup kalian. Dan subscribe untuk mendapat update buku non-fiksi terpopuler lainnya dengan gratis.